Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa melaksanakan perkuliahan. Salawat berangkaikan salam, tak lupa pula kita sanjungkan ke haribaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana Ia telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Kata penghormatan saya yang saya hormati Ibu Jamila Aini Nasution SPD MPD, Ibu Fitra Marcella SPD MPD, dan Ibu Sri Desweni SPD MPD. Langsung saja perkenalkan, nama saya Tasya Nurul Azahra. Saya di sini akan memaparkan program BK saya di SMP Negeri 2 Banda Aceh berdasarkan IKMS. Daftar topik yang pertama, rasionalisasi, dasar hukum, visi dan misi, deskripsi kebutuhan, rumusan tujuan, komponen program, bidang layanan, rencana operasional atau action plan, pengembangan topik, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut, sarana dan prasarana, anggaran biaya, program semester, dan bidang layanan. Rasionalisasi yaitu pada saat ini, layanan bimbingan dan konseling yang diselenggarakan oleh SMP 2 Banda Aceh memiliki banyak tantangan, baik itu secara internal maupun eksternal. Dari sisi internal, problematika yang dialami oleh sebagian besar peserta didik bersifat kompleks. Permasalahan yang dialami oleh peserta didik sendiri beragam. Beberapa permasalahan yang terjadi yaitu permasalahan terkait penyesuaian akademik sekolah, penyesuaian diri dengan sosial di sekolah, ketidakmatangan orientasi pemilihan karir, dan lain-lain. Fakta ini sendiri sejalan dengan hasil asesmen yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu sebagai besar peserta didik membutuhkan informasi pekerjaan yang dapat dilakukan sambil belajar, masih belum mengetahui kesehatan yang diberikan oleh sekolah, belum mengetahui mengenai struktur kurikulum sekolah, masih ingin mengenal tentang pekerjaan jasa, ingin mengetahui strategi memasuki pendidikan lanjutan. Selanjutnya, dasar-dasar hukum. Yang pertama, pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan tentang pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Yang kedua, dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 menjelaskan tentang guru dan dosen, menegaskan bahwa guru dan dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, serta jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain. Yang ketiga, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Guru Nomor 74 Tahun 2008 dalam Pasal 45 Ayat 6 disebutkan bahwa beban kerja guru bimbingan dan konseling atau konselor. Yang keempat, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tanggal 11 Juni 2008 tentang standar kualifikasi akademik. Permen Pendidikan Nasional Pasal 22 Ayat 5 tentang penilaian kinerja guru BK atau konselor. Menurut peraturan ini, jabatan fungsional guru adalah jabatan fungsional yang memiliki ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh pegawai negeri sipil. Kepala Badan Pegawai Negeri Nomor 6 VPB 2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Kerangka dasar dan struktur kurikulum sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, rumusan tujuan.
Rumusan tujuan disusun berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan atau hasil deskripsi kebutuhan peserta didik konseli. Rumusan tujuan akan dicapai dan disusun dalam bentuk ORI. Lakukan yang harus dikuasai peserta didik atau konseli setelah memperoleh layanan bimbingan dan konseling. Selanjutnya, visi dan misi. Visi SMP Negeri 2 Banda Aceh yaitu mewujudkan SMP Negeri 2 Banda hebat berprestasi, cerdas, disiplin, berbudaya, beriman, dan bertakwa. Misi SMP Negeri 2 Banda Aceh untuk mencapai misi di atas. Maka misi yang ditetapkan adalah: yang pertama, menyelenggarakan pembelajaran yang efektif, efisien, dan menyenangkan. Mengembangkan kompetensi guru secara berkelanjutan. Yang ketiga, mengembangkan kepribadian siswa yang tangguh. Mengembangkan kecakapan hidup siswa. Yang terakhir, meningkatkan kapasitas dan efektivitas pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan. Selanjutnya, visi dan misi bimbingan dan konseling SMP Negeri 2 Banda Aceh. Visinya yaitu program studi yang unggul, penghasil pendidik yang bertaraf nasional, berwawasan global, dan inovatif dalam pelayanan bimbingan dan konseling yang berbasis riset dan teknologi serta nilai keislaman. Misinya yaitu menyelenggarakan program akademik dan profesional bidang bimbingan dan konseling berbasis nilai keislaman. Menyelenggarakan riset dalam bidang ilmuwan pendidik, utamanya bimbingan dan konseling berbasis nilai keislaman. Menyelenggarakan program layanan pengabdian pada masyarakat dalam bidang bimbingan dan konseling berbasis keislaman. Yang terakhir, menjalin kerjasama di tingkat internasional khususnya dalam bidang bimbingan dan konseling. Deskripsi kebutuhan. Yang pertama, profil kelas. Bidang layanannya di pribadi yaitu 125 atau 20%. Di bidang sosial 107 atau 24%. Di bidang belajar 967%. Di bidang karir 1334%. Rumusan kebutuhan didefinisikan asumsi tentang tugas perkembangan yang seharusnya dicapai peserta didik atau konseli, dan asesmen kebutuhan yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Habis asesmen kebutuhan sebelumnya menjadi deskripsi kebutuhan yang akan difasilitasi dalam pencapaian tujuan layanan kebutuhan yang akan diberikan. Yang pertama ada bidang pribadi, sosial, dan karir. Komponen program. Komponen program ini bimbingan dan konseling yang dilaksanakan di SMP 2 Negeri Banda Aceh terdiri dari layanan dasar, perminataan, dan perencanaan individual serta dukungan sistem. Selanjutnya bidang layanan. Di bidang layanan yang pertama ada bidang pribadi. Bidang pribadi itu yaitu bidang layanan yang membantu peserta didik dalam memahami, menilai, dan mengembangkan potensi dan kecakapan, bakat, dan minat, serta kondisi yang sesuai dengan karakteristik kepribadian dan kebutuhan dirinya. Di bidang sosial yaitu proses pemberian bantuan dari konselor atau guru BK kepada peserta didik untuk memahami lingkungannya dan dapat melakukan interaksi sosial secara positif. Terampil berinteraksi sosial, mampu mengatasi masalah-masalah sosial yang dialaminya, mampu menyesuaikan diri dan memiliki
keserasian hubungan. Di bidang belajar yaitu bidang pelayanan bimbingan dan konseling membantu individu atau peserta didik dalam mengembangkan diri, sikap dan kebiasaan belajar yang baik untuk menguasai pengetahuan, keterampilan serta menyiapkan untuk pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi. Di bidang karir yaitu proses pemberian bantuan oleh guru BK atau konselor kepada peserta didik untuk mengalami pertumbuhan, perkembangan, eksplorasi, aspirasi, dan pengambilan keputusan karir sepanjang rentang hidupnya secara rasional dan realistis berdasarkan informasi potensi diri dan kesempatan yang tersedia. Selanjutnya, pengembangan topik. Materi layanan merupakan rincian lanjut dari identifikasi deskriptif kebutuhan peserta didik dalam aspek kebutuhan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Evaluasi pelaporan dan tindak lanjut yaitu evaluasi secara umum ditujukan untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan kegiatan dan ketercapaian tujuan program yang telah ditetapkan. Dari isi pelaporan lebih bersifat mendeskripsikan dan memberi uraian analisis terhadap hasil-hasil yang telah dicapai dalam kegiatan evaluasi sebelumnya. Tindak lanjut dalam kegiatan evaluasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menindaklanjuti hasil pelaksanaan bimbingan dan konseling. Selanjutnya, sarana dan prasarana. Ruang bimbingan dan konseling, dan perangkat laptop lainnya. Di anggaran biaya, rencana anggaran berisi uraian kegiatan dan rincian besar anggaran yang dibutuhkan, jumlah besar anggaran untuk mendukung keterlaksanaan program bimbingan dan konseling. Rencana anggaran disusun untuk mendukung implementasi program secara cermat. Selanjutnya, contoh rumusan kebutuhan. Di bidang layanan pribadi, hasil asesmen atau butir pernyataannya sama seperti yang tadi, yaitu ingin mengenal lebih dalam tentang fasilitas kesehatan yang disediakan sekolah. Rumusan kebutuhannya mengenal fasilitas kesehatan yang tersedia. Selanjutnya, tujuannya itu di rumusan kebutuhan kemampuan memahami sifat individu. Rumusan tujuannya peserta didik mampu memahami sifat dan perbedaan yang dimiliki setiap individu. Topik permasalahannya diri pribadi. Contoh keduanya, cara mudah menyesuaikan diri dengan sekolah. Rumusan tujuannya agar peserta didik dapat menyesuaikan diri dengan keadaan sekolah. Di topik permasalahannya itu diri pribadi. Selanjutnya, di nomor 25, sarana dan kegiatan ibadah yang terdapat di sekolah. Rumusan tujuannya yaitu peserta didik dapat mengenal lebih dalam sarana dan kegiatan ibadah yang terdapat di sekolah. Topik permasalahannya itu agama, nilai, dan moral. Di nomor 64 yaitu melakukan kegiatan mengenalkan tentang lingkungan sekolah pada peserta didik baru. Tujuan masalah rumusan tujuannya yaitu agar peserta didik mengetahui atau mengenal tentang koperasi sekolah dan kantin yang terdapat di sekolah. Topik permasalahannya yaitu ekonomi dan keuangan. Begitu dengan selanjutnya. Di komponen program yaitu bimbingan dan konseling akan melaksanakan selanjutnya butir pernyataan berdasarkan instrumen IKMS. Yang pertama,
ingin mengenal lebih dalam tentang fasilitas kesehatan yang disediakan. Jumlah respondennya 15, prosentasenya 50%, prioritasnya segera. Selanjutnya, sukar menyesuaikan diri dengan keadaan sekolah. Jumlah respondennya 11, prosentasenya 37%, dan prioritasnya tinggi. Di contoh ketiga, ingin mengenali lebih dalam pada sarana dan kegiatan ibadah yang ada di sekolah. Jumlah respondennya 10, prosentasenya 33%, dan prioritasnya tinggi. Begitu dengan contoh-contoh seterusnya. Selanjutnya, pengembangan materi layanan. Materi layanan merupakan rincian lanjut dari identifikasi deskripsi kebutuhan peserta didik dalam aspek kehidupan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Pemenataan topik atau materi layanan dapat dilihat atau diuraikan sebagai berikut. Di bidang layanannya, yaitu tujuan layanan peserta didik mampu memahami sifat dan perbedaan yang dimiliki setiap individu dan dapat menyesuaikan diri dengan keadaan sekolah. Materi layanannya yaitu mencapai pribadi yang baik dan hebat. Submateri layanannya yang pertama, pengertian pribadi yang baik. Yang kedua, cara menjadikan diri menjadi pribadi yang baik. Yang ketiga, contoh pribadi yang baik. Alokasi waktunya 2 JP. Contoh kedua, peserta didik memiliki pemahaman mengenai narkotika dan dampak yang terjadi. Materi layanannya obat terlarang dan dampak bagi kehidupan diri. Submateri layanannya disesuaikan dengan pemateri yang hadir. Alokasi waktunya 2 JP. Evaluasi dan pelaporan dan tindak lanjut, yaitu langkah penting dalam manajemen pelayanan bimbingan dan konseling BK. Secara umum ditujukan untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan kegiatan dan pencapaian tujuan program yang telah ditetapkan. Fokus penilaian dapat diarahkan pada perkembangan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman diri, sikap dan perilaku yang diperoleh berkaitan dengan materi atau topik masalah yang dibahas. Yang kedua, perasaan positif sebagai dampak dari proses atau materi topik atau masalah yang dibahas. Selanjutnya, rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pasca layanan dalam rangka mewujudkan upaya pengembangan atau pengentasan masalah. Langkah pelaksanaannya yaitu penyusunan rencana evaluasi, pengumpulan data, analisa, dan interpretasi data. Selanjutnya, pelaporan. Pelaporan merupakan langkah lanjutan setelah evaluasi. Isi dalam pelaporan lebih bersifat mendeskripsikan dan memberi uraian analisis terhadap hasil-hasil yang telah dicapai dalam kegiatan evaluasi sebelumnya. Pelaporan pada hakikatnya merupakan kegiatan penyusun dan mendeskripsikan seluruh hasil yang telah dicapai dalam evaluasi. Proses maupun evaluasi hasil dalam format laporan yang dapat memberikan informasi kepada seluruh pihak yang terlibat tentang keberhasilan dan kekurangan dari program bimbingan dan konseling yang telah dilakukan. Selanjutnya, terdapat 3 aspek pokok yang perlu diperhatikan dalam menyusun laporan, yaitu yang pertama, sistematika laporan hendaknya logis dan dapat dipahami. Yang kedua, deskripsi laporan yang disusun hendaknya memperhatikan kaidah penulisan dan kebahasaan yang telah dilakukan. Selanjutnya, yang ketiga, laporan pelaksanaan program bimbingan dan konseling harus dilaporkan secara akurat dan tepat waktu. Langkah-langkah dalam penyusunan laporan yaitu tahap persiapan, pengumpulan dan pengajian data, penulisan laporan, sistematika laporan.
Ditindaklanjutnya yaitu tindak lanjut dalam kegiatan evaluasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menindaklanjuti hasil pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling berdasarkan data dan informasi yang telah diperoleh dari hasil evaluasi. Langkah-langkah tindak lanjutnya yaitu yang pertama menentukan aspek-aspek perbaikan atau peningkatan yang telah dilakukan. Menyusun ulang desain program secara umum atau layanan bimbingan dan konseling tertentu dalam rangka perbaikan atau pengembangan. Melaksanakan kegiatan tindak lanjut sesuai dengan aspek-aspek yang akan diperbaiki atau dikembangkan dan alokasi waktu yang telah ditentukan. Sarana dan prasarananya yang dibutuhkan yaitu uraian kebutuhannya. Yang pertama, ruang bimbingan dan konseling kelompok. Spesifikasinya ruangan 3x3, kursi 10, AC, penerangan, satuannya 1, harganya 10 juta. Manfaatnya pelaksanaan layanan bimbingan konseling dan konseling kelompok. Perangkat komputer, mouse, hard disk, dan keyboard di satuan 1, harganya 7 juta. Manfaatnya mengolah, menghimpun, dan menyimpan data peserta didik serta data administrasi lainnya. Anggaran biayanya yaitu dialokasikan untuk kegiatan bimbingan dan konseling dengan rincian sebagai berikut. Di kegiatannya yaitu yang pertama kunjungan rumah, volumenya 1 orang peserta didik kali 10 OBX, harganya 100.000, jumlahnya 1 juta. Yang kedua pembuatan media BK 4 paket kali 750.000, jumlahnya 3 juta. Terima kasih, mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan dari program BK saya di SMP Negeri 2 Banda Aceh. Jika ada salah saya mohon maaf. Saya tutup dengan doa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.